Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 1 Maret 2022. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, gereja hari ini mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 10 sampai 16. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Saudara dan saudariku, saya ajak kita hari ini merenungkan sukacita mengikuti Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, saya ajak kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Injil. Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa investasi terbaik yang dapat dilakukan untuk kehidupan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Injil hari ini, seperti halnya kemarin, memberikan kita sebuah paradoks, yaitu kita kehilangan apa yang kita simpan dan kita memperoleh apa yang kita berikan. Ketika kita kehilangan hidup kita untuk Kristus, kita mendapatkan harta yang tak ternilai dan warisan kehidupan kekal bertahan selamanya. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, seperti kata Tuhan dalam Injil hari ini, kita akan terima 100 kali lipat. Kedermawanan mengalir dari hati yang penuh syukur atas kelimpahan rahmat dan kasih karunia yang Allah berikan. Pertanyaan buat kita, apakah kita memberi dengan penuh kebebasan, dengan penuh kemurahan hati? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tepat setelah seorang pemuda kaya menolak untuk mengikuti Yesus karena hartanya yang banyak, Petrus dengan agak sedikit kasar ingin tahu apa yang akan dia dan teman-temannya, para murid yang lain, apa yang akan mereka dapatkan, karena mereka telah dengan bebas menerima tawaran Yesus untuk mengikutinya tanpa syarat. Yesus menjawab pertanyaan Petrus ini dengan sangat jujur. Yesus katakan, mereka yang meninggalkan segala-galanya demi Dia akan menerima 100 kali lebih banyak. Bahkan dalam kehidupan ini, mereka akan menerima 100 kali lebih banyak. Dan yang terpenting, mereka akan menerima kehidupan kekal. Murid-murid Yesus namun demikian
haruslah juga mengantisipasi pertentangan dan penganiayaan yang akan mereka terima dari orang-orang yang menentang Kristus dan Injilnya. Itulah konsekuensi mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan tidak bisa dipisahkan dari memanggul salib. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, haruskah kita terkejut jika kita kehilangan dikasih oleh orang, atau kita mengalami ejekan, intimidasi, bahkan dilukai ketika kita membela kebenaran? Sebagai ganti kekayaan materi, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya berkat dan sukacita persekutuan yang kaya dengan komunitas orang yang percaya. Tidak ada kebaikan atau kepemilikan duniawi yang dapat menandingi sukacita dan kebahagiaan dalam mengenal Tuhan, serta kedamaian dan persatuan yang Dia berikan kepada semua yang mengikuti Dia, kepada murid-muridnya, kepada kita. Tuhan Yesus ingin memenuhi hati kita dengan visi kerajaan surga, kerajaan kebenaran, kerajaan damai, kerajaan sukacita dalam Roh Kudus. Tahukah kita bahwa dengan mengikuti Yesus dan melayani Dia, kita kemudian dipenuhi dengan sukacita dan damai dari Roh Kudus sendiri yang tidak akan berlalu, dan jaminan kasih pribadi Kristus sendiri kepada kita itu tidak pernah gagal. Saudara dan saudariku, karena itu teruslah bersukacita dalam mengikuti Tuhan Yesus, bersukacita dalam menuangkan mengikuti Tuhan itu dengan berbagi sukacita pelayanan kasih bagi orang lain. Semoga kita selalu hidup sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti-Mu sebagai murid-Mu dan mengasihi-Mu sepenuh hati dengan segala yang kami miliki. Penuhi hati kami dengan iman, harapan, dan cinta, agar kami selalu menemukan kedamaian dan sukacita dalam hadirat-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, hadapilah hari ini dengan senyum.